Hey buat kalian yang suka cerita horor, misteri atau creepy, pas banget nemuin channel ini. Selamat datang di Double Way, tempat kalian dengar cerita-cerita horor pendek yang kadang nggak masuk akal, tapi ini nyata. Pernah bayangin nggak? Ada seorang nenek, usianya udah hampir kepala 7, tapi ternyata dia bukan nenek biasa. Bukan seperti nenek pada umumnya yang suka ngasih permen ke anak kecil atau berbagi cerita pada masa mudanya. Nenek ini malah suka merebus. Yap, bukan merebus sayur, tapi merebus kepala manusia dan makan bagian tubuhnya. Gila nggak tuh? Nah, kenalin, dia adalah Tamara Samsonova, atau yang dikenal dunia sebagai The Granny Reaper. Kita mulai cerita ini dari awal. Tamara lahir tanggal 25 Februari 1947 di kota kecil Uzur, wilayah Krai, Rusia. Sekilas gak ada yang aneh sama kehidupan masa kecilnya. Dia tumbuh seperti gadis biasa, sekolah, rajin, belajar, dan akhirnya diterima di Universitas Negeri Moskow. Di sana dia belajar berbagai bahasa, antara lain bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman. Tapi sejak muda, ternyata Tamara udah punya catatan gangguan mental. Ada kabar dia sempat 3 kali masuk rumah sakit jiwa, tapi entah kenapa dia bisa tetap hidup normal dan bahkan bisa menikah. Tamara lalu pindah ke St. Petersburg dan menikah dengan seorang pria bernama Alexei Samsonov. Tapi hidupnya mulai aneh sejak tahun 2000, waktu suaminya hilang. Ya, suaminya hilang begitu saja, tanpa jejak. Tamara lapor ke polisi, tapi nggak ada titik terang sampai sekarang. Keberadaan suaminya nggak pernah ditemukan. Dan kalian tahu yang lebih gila? Jangan-jangan suaminya ini adalah korban pertamanya. Dan singkat cerita, setelah jadi janda, Tamara hidup sendiri di apartemennya. Untuk menyambung hidup, dia nyewain satu kamar ke orang lain. Dari sinilah semuanya mulai jadi horor. Korban pertama, pembunuhan Sergei Potanin. Tahun 2003, Tamara nyewain kamar ke seorang pria bernama Sergei Potanin. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama mereka sering cekcok. Ribut gara-gara hal sepele. Sampai pada akhirnya, suatu malam Tamara pun meledak. Dia membunuh Sergei lalu memotong tubuhnya menjadi bagian-bagian kecil. Gak berhenti di situ, dia bawa potongan tubuh ini itu keluar dan nyebarin di sepanjang jalan. Kayak adegan film trailer kan? Tapi ini nyata guys. Dan yang bikin merinding, para tetangga ini bilang mereka sering lihat Tamara keluar malam-malam cuma pakai piyama, jalan sendirian sambil bawa kantong plastik besar. Ketika ditanya, dia selalu bilang, "Aku lapar dan aku mau makan malam." Tingkah aneh dan obrolan ngaco. Tetangga-tetangganya ini pun mulai curiga. Tamara suka ngomongin hal-hal aneh, kayak setiap aku keluar rumah, ada yang masuk diam-diam dan gunting bajuku. Bahkan ada yang dengar dia ngomong, polisi nggak akan bisa bantu aku, mereka juga bagian dari konspirasi. Makin lama perilakunya ini makin nggak bisa ditebak. Tapi karena dia nenek-nenek, nggak ada yang nyangka kalau dia sebenarnya itu bahaya banget. Nah, kasus yang mengungkap semuanya itu pembunuhan Valentina Ulanova. Kita lompat ke tahun 2015. Tamara yang udah berusia 68 tahun tinggal di apartemen temennya. Yap, namanya Valentina. Wanita tua lainnya yang lagi butuh bantuan selama renovasi. Awalnya semua terlihat normal. Tapi beberapa minggu kemudian, teman mereka yang lain namanya Natalia ini ngerasa curiga. Karena si Valentina ini nggak bisa dihubungi sama sekali. Bahkan nggak ada kabar, buka pintu pun itu nggak. Dan Tamara malah kasih jawaban yang aneh banget. Tamara bilang, "Aku tinggalin Valentina sebentar buat bikin teh dan pas balik, dia udah nggak ada." Kan aneh kan? Karena makin curiga, akhirnya si Natalia ini pun lapor ke polisi. Nah, polisi yang datang ke tempat Valentina ini langsung nemuin hal yang bikin mual. Mereka menemukan kantong plastik berisi potongan tubuh manusia di dekat danau. Cuma beberapa ratus meter dari apartemen, dan gak lama kemudian di dapur apartemen si Valentina ini mereka nemuin kepala manusia direbus dalam panci sup. Dan kalian tahu itu kepala siapa? Ya,
kepala itu adalah milik si Valentina. Di sini ada dugaan dia makan potongan tubuh korbannya, meskipun sampai sekarang belum 100% dipastikan. Tapi dalam pengakuannya, polisi Tamara bilang, "Aku suka bagian paru-parunya, rasanya lembut." Polisi nemuin puluhan buku catatan harian. Isinya bukan puisi, bukan cerita harian, tapi catatan pembunuhan lengkap dengan tanggal, cara membunuh, dan bagaimana dia menghilangkan jenazah korban. Di dalam jurnal itu tercatat kemungkinan ada lebih dari 14 pembunuhan selama 20 tahun. Tapi karena nggak semua bukti ditemukan, cuma 2 yang bisa dibuktikan secara hukum, yaitu Sergei dan Valentina ini. Tapi gaya menulisnya kayak novelis horor, runut, detail, dan mengerikan. Akhirnya pada bulan Juli 2015, Tamara pun ditangkap. Di pengadilan dia nggak menunjukkan penyesalan, bahkan katanya dia sempat tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Wah, anjir, gila sih ini. Dan lompat ke tanggal 29 Juli, dia diperiksa secara psikiatri. Hasilnya, ya, Tamara dinyatakan nggak stabil dan sangat berbahaya untuk masyarakat. Dia lalu dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan seumur hidup. Tapi sampai sekarang, polisi percaya Tamara masih menyimpan lebih banyak rahasia, termasuk kemungkinan bahwa suaminya yang dulu itu juga dia bunuh dan dia potong-potong. Jadi bayangin guys, seseorang nenek yang kelihatannya rapuh, lemah, suka ngobrol aneh-aneh sama tetangga, ternyata diam-diam adalah serial killer psikopat yang berdarah dingin. Dia bukan cuma membunuh, tapi juga memutilasi dan mungkin memakan bagian tubuh korbannya. Dan yang lebih ngeri lagi, dia tulis semua itu kayak buku harian. Kayak dia itu bangga gitu atas apa yang telah dia lakuin. Ya, Tamara Samsonova, Granny Reaper adalah bukti nyata bahwa wajah polos dan usia tua bukan jaminan kalau seseorang itu nggak berbahaya. Atau mungkin nenek sebelah rumah yang suka liatin kalian tiap malam juga punya rahasia kelam. Ya, jadi nenek bukan sembarang nenek. Ini gila sih. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman pribadi, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi cerita kita berikutnya. Dan terima kasih sudah menyimak cerita ini bersama Double Y. Sampai jumpa di kisah berikutnya.